Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Ekstradisi Channel, selamat bertemu kembali dengan kami di cerita kisah nyata misteri. Nah pemirsa, di episode kali ini kami akan menceritakan kisah tragis yang dialami seorang perempuan atau seorang gadis cantik bernama Ratih berusia 22 tahun. Dan cerita ini kami dapat dari bibinya sendiri, seorang narasumber yang bernama Ibu Titin berusia 45 tahun. Nah pemirsa, sebelum ke ceritanya jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara like, komen, dan juga subscribe biar channel kami bisa berkembang. Seperti apa ceritanya, dan ceritanya kami beri judul Dendam Arwah Penasaran. Seperti apa ceritanya, dan inilah ceritanya. Ratih adalah seorang gadis yang sangat cantik yang berasal dari salah satu kampung, namun mohon maaf kami tidak bisa menyebutkan secara detail nama kampungnya. Dan Ratih sendiri dari usia 10 tahun diasuh atau diurus oleh bibinya yang bernama Bu Titin berusia 45 tahun. Dan saat kejadian Ratih berusia 22 tahun. Memang dari usia 10 tahun Ratih diurus oleh Bu Titin karena keluarga dari Ratih atau orang tuanya Ratih sendiri bukan orang kaya, justru malahan kehidupannya atau taraf ekonominya di bawah rata-rata. Makanya Ratih saat itu diasuh atau diurus oleh Bu Titin karena memang Bu Titin sendiri tidak mempunyai anak, sudah hampir 20 tahun berumah tangga dengan suaminya. Makanya Bu Titin sangat menyayangi Ratih, sangat mencintai Ratih selayaknya kepada anaknya sendiri. Nah pemirsa, saat Bu Titin menceritakan kisah ini kepada kami, Bu Titin dari roman mukanya terlihat kebencian, kedendaman, dan juga kesedihan. Jadi seminggu yang lalu kami bertemu dengan Ibu Titin, dan Bu Titin mau menceritakan kisah ini sebagai rasa ungkapan supaya Bu Titin tidak terlalu atau tidak terus-menerus mengingat-ingat kisah tragis ini. Hari berganti, bulan berganti, dan tahun pun berganti. Ratih semakin dewasa, semakin remaja. Wajahnya semakin kelihatan cantik dan sangat menarik. Dan setelah Ratih dewasa atau remaja, banyak sekali laki-laki atau cowok-cowok yang suka sama Ratih, yang sangat mengharapkan cinta Ratih. Namun saat itu Ibu Titin masih melarang Ratih untuk menerima cowok manapun karena memang saat itu Ratih masih terlalu muda untuk memiliki atau mempunyai rasa cinta kepada laki-laki. Nah, di usia Ratih ke-19 tahun disitulah Ratih diizinkan untuk memilih salah satu cowok yang suka kepada Ratih, memilih mana yang terbaik dan mana yang sangat mencintai Ratih. Nah disitulah Ratih memilih seorang laki-laki bernama Budi, karena memang Budi selain ganteng, Budi juga termasuk anak orang kaya, dan Bu Titin pun sebagai bibinya sangat setuju bila Ratih menjalin hubungan dengan yang namanya Budi. Di usia Ratih yang ke-21 tahun, akhirnya Bu Titin menyarankan kepada Budi, pacarnya Ratih, untuk segera mempersunting atau mengikat cinta Ratih supaya ada kepastian. Namun di situ Budi merasa bingung dengan ajuan yang diucapkan oleh Bu Titin karena memang saat itu orang tuanya Budi tidak setuju Budi berhubungan dengan Ratih yang memang anak orang tidak punya. Budi pun sempat mengutarakan atau menceritakan semuanya kepada orang tuanya, namun orang tuanya tetap menolak
dan tidak mengizinkan Budi untuk berhubungan atau meneruskan hubungan dengan Ratih. Namun secara diam-diam akhirnya Budi melakukan pertunangan dengan Ratih, namun tidak di rumahnya Budi, melainkan di rumahnya Ibu Titin yang dihadiri hanya oleh keluarga Ratih atau keluarga Bu Titin dan juga teman-temannya Budi sendiri. Karena memang orang tua Budi tidak diberitahu, karena kalau diberitahu pun percuma, orang tua Budi pasti akan melarang atau tidak akan melihat pertunangan yang tidak direstui itu. Setelah pertunangan, mereka pun semakin akrab, semakin dekat, bahkan mereka pun sudah berlaku seperti suami istri, karena memang saat itu Budi hampir 1 minggu sekali numpang tidur di rumahnya Ibu Titin. Namun Bu Titin tidak pernah tahu apa yang mereka lakukan di rumah tersebut, karena memang kalau Budi datang, Bu Titin selalu masuk kamar dan tertidur. Jadi Bu Titin sama sekali tidak tahu apa yang mereka lakukan selama Bu Titin tidur. Singkat cerita, 1 tahun kemudian, di saat Ratih berusia 22 tahun, Ratih hamil. Nah, di situ Bu Titin ataupun orang tuanya Ratih sendiri sangat kebingungan. Dan saat itu Bu Titin mencoba berbicara secara baik-baik kepada Budi untuk mempertanggungjawabkan atau untuk segera melangsungkan pernikahan, karena memang Ratih sudah hamil. Namun di situ jawaban Budi sangat tidak mengenakan sekali, bahkan sangat menyakiti hati Ratih, hati Bu Titin, bahkan hati orang tuanya Ratih. Di situ Budi justru berbicara atau mengatakan, mohon maaf, saya tidak bisa menikahi Ratih karena saya sudah dijodohkan oleh orang tua saya kepada perempuan lain. Nah, di situ hati Ratih sangatlah hancur, begitupun dengan Bu Titin yang mengasuh atau yang merawat Ratih, begitupun juga dengan orang tua Ratih. Mereka hanya bisa berusaha untuk meyakinkan atau untuk meminta pertanggungjawaban dari Budi, namun Budi tetap tidak mau menikahi Ratih. Bahkan Budi memberikan uang kepada Bu Titin untuk mencarikan laki-laki yang lain untuk menggantikan posisi Budi dan menikahi Ratih. Di situ Bu Titin merasa sangat kecewa sekali, begitupun dengan Ratih. Setelah kejadian itu, perut kehamilan Ratih semakin membesar, dan saat itu usia kandungan Ratih sudah hampir 3 bulan. Sementara Ratih jarang keluar dari kamar kecuali makan ataupun mandi. Jadi Ratih setelah kejadian itu hanya mengurung diri di dalam kamar, tidak pernah keluar, dan pekerjaannya hanya menangis dan seolah berputus asa. Dan 3 bulan kemudian, di usia kandungan Ratih 6 bulan, di situ Ratih sangat terpukul, begitupun Bu Titin dan orang tuanya Ratih, di saat mendengar kalau Budi sudah melangsungkan pernikahan dengan wanita pilihan orang tuanya Budi. Nah, di situ perasaan Ratih sangatlah hancur, sangatlah menyayat di saat usia kandungan sudah 6 bulan, sementara laki-laki yang membuat dia mengandung seolah tidak peduli dan tidak pernah mau bertanggung jawab. Nah, pemirsa, di suatu pagi sekitar jam 6 pagi, Bu Titin saat itu mengetuk pintu kamarnya Ratih.
namun tidak ada jawaban atau tidak ada sahutan dari dalam kamar. Di situ Bu Titin sudah mulai curiga karena biasanya setiap subuh Rati sudah berada di luar, sudah bersih-bersih di luar, namun saat itu di pagi itu sekitar jam 6 justru pintu kamarnya terkunci. Di situ Bu Titin mulai curiga dan mulai menggedor-gedor kamarnya Rati, namun tetap tidak ada sahutan. Dan ternyata pemirsa, setelah Bu Titin memanggil orang tuanya Rati dan beberapa warga untuk membuka atau mendobrak pintu kamar Rati, dan ternyata pemirsa, naudzubillah, Rati sudah meninggal dunia dengan cara tidak wajar, yaitu melakukan, mohon maaf, hal yang tidak diduga. Dengan kejadian tragis yang dialami Rati, meninggal dengan cara tidak wajar atau mengakhiri hidupnya dengan cara tidak layak, Bu Titin ataupun orang tua Rati sangatlah terpukul, sangatlah sedih, dan sangatlah hancur. Dan singkat cerita, 2 hari setelah Rati meninggal dunia, Ibu Titin ataupun orang tuanya Rati sering melihat penampakan dari Rati dengan muka yang sedih, seolah minta tolong dan seolah memperlihatkan rasa kecewa serta dendamnya. Karena saat Bu Titin melihat penampakan Rati, memang mata Rati terlihat melotot, seolah menyeramkan dan seolah dendam. Penampakan dari arwah Rati bukan cuma dilihat atau ditemui oleh Bu Titin dan juga orang tuanya Rati. Bahkan ada beberapa tetangga Bu Titin pun pernah melihat penampakan Rati sedang berdiri di luar rumah mengenakan baju yang dipakai saat ditemukan meninggal dunia, pemirsa. Nah, pemirsa, ternyata gentayangannya arwah Rati juga didengar oleh Budi dan juga keluarganya. Dan ternyata memang arwahnya Rati itu sangatlah dendam kepada Budi, pacarnya, dan kepada orang tuanya Budi. Karena kenapa? Karena saat itu setelah Rati dikabarkan gentayangan atau arwahnya gentayangan, istrinya Budi sendiri mengalami kecelakaan di dalam kamar mandi. Namun yang anehnya saat ditemukan, si lehernya itu lebam-lebam atau biru-biru seperti bekas cekikan. Di situ Budi dan orang tuanya sangat heran sekali dengan apa yang terjadi yang dialami istrinya Budi tersebut. Namun alhamdulillahnya istrinya Budi masih bisa diselamatkan oleh bantuan dari orang pintar. Dan yang berikutnya yang terkena sasaran atau dendamnya dari arwah Rati itu dialami oleh ibunya Budi sendiri, di mana ibunya kalau sedang sendiri sering didatangi dari arwahnya Rati. Dan saat itu karena seringnya diberikan penampakan Rati, ibunya Budi pun akhirnya sakit dan mengalami stroke. Karena memang yang sangat menolak atau yang sangat tidak menginginkan Budi berhubungan dengan Rati adalah ibunya Budi sendiri. Karena saat itu bapaknya Budi hanya berkata, siapapun jodohnya Budi, yang penting mereka saling mencintai. Namun ibunya Budi bersikeras untuk menolak hubungan atau pernikahan Budi dengan Rati.
Dan yang terakhir, yang paling aneh di luar nalar, dialami oleh Budi sendiri saat naik motor sendirian di malam hari. Tiba-tiba motor Budi terjatuh. Budi pun bergelitikan di jalan dan ada salah satu warung di situ melihat saat Budi di atas motor ada seorang perempuan berbaju putih yang ngedaplok atau dibonceng oleh Budi, dan saat itu saat motor Budi terguling, si tukang jualan di pinggir jalan itu melihat tubuh Budi itu diinjak-injak oleh sosok makhluk berbaju putih berambut panjang. Si sosok makhluk putih itu bukan hanya menginjak-injak tubuhnya Budi, malahan si sosok putih itu menyeret Budi ke tengah jalan, dan di situ Budi seolah tidak berdaya, tidak bisa melawan, dan si tukang dagang di pinggir jalan itu melihatnya sangat aneh sekali dan sangat di luar nalar. Dan saat itu akhirnya Budi dibawa ke rumah sakit dengan luka yang cukup parah, dan setelah sadar barulah Budi menceritakan apa yang sebenarnya terjadi saat kecelakaan tersebut. Memang Budi mengaku didatangi arwahnya Pina, dan yang menginjak-injak dan yang menyeret tubuhnya ke tengah jalan adalah arwahnya Pina atau sosok Pina. Bukan Pina, Ratih, pemirsa, mohon maaf. Kami jadi menyebut kata Pina seperti kejadian di Cirebon, dan memang kisahnya ini hampir mirip dengan kisah Pina di Cirebon. Dan mohon maaf pemirsa, arwahnya Ratih itu memang datang kepada Budi untuk mencelakai Budi. Dan Budi pun menceritakan apa yang sebenarnya terjadi saat terjatuh dari motornya. Dan di situ Budi merasa trauma dan merasa menyesal telah meninggalkan Ratih, telah menghancurkan hidup Ratih, dan telah membuat Ratih meninggal dunia. Nah, setelah kejadian itu, Budi baru datang ke rumahnya Ibu Titin dan ke orang tuanya Ratih untuk meminta maaf dan menceritakan kejadian beruntun atau kejadian-kejadian yang dialami Budi sendiri, yang dialami istrinya juga orang tua Budi setelah Ratih meninggal dunia. Nah, di situ karena rasa kecewa yang sangat dalam yang dirasakan Ibu Titin ataupun orang tuanya Ratih, Ibu Titin tidak memaafkan perbuatan yang sudah membuat Ratih meninggal dunia atau memilih jalan meninggal dengan secara tidak wajar. Dan setelah Budi meminta maaf kepada Bu Titin dan kepada orang tuanya Ratih, akhirnya arwah Ratih pun tidak lagi pernah terlihat atau tidak pernah lagi menampakkan dirinya, karena mungkin arwahnya Ratih sudah merasakan puas kalau dendamnya sudah terbalaskan. Nah pemirsa, itulah kisah yang dialami Ratih yang diceritakan Bu Titin kepada kami. Dan Bu Titin memang menceritakannya tidak terlalu fasih karena sangat sedih ketika menceritakan atau mengingat kejadian tersebut. Jadi Bu Titin di situ menceritakannya tidak terlalu komplit atau tidak terlalu relevan pemirsa. Jadi Bu Titin minta maaf jika ada yang salah atau menceritakannya, karena memang untuk mengingat masa-masa itu sangatlah sulit dan sangat menyakitkan buat Bu Titin.
Nah pemirsa, itulah kisahnya. Semoga ambil sisi baik dan buang sisi negatifnya. Semoga pemirsa juga mengerti dan semoga pemirsa juga memaklumi. Kisah ini kami ceritakan tidak terlalu fasih, agak berbelat-belit, dan mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Sampai di sini dulu pemirsa, sampai ketemu lagi di kisah-kisah kami berikutnya, kisah nyata yang bukan rekayasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.